Oke, sebentar Bapak dan Ibu, ada yang ingin tanya dulu sebelumnya ini? Tidak? Ya. Emosional? Ada. Jelas, ada. Tadi yang saya bilang, untuk teknik yang nanti akan saya lanjutkan, itu ada. Jadi ini masih teknik dasar. Teknik ini tidak bisa untuk yang tadi saya demokan ke Bapak dan Ibu. Oke? Tidak bisa. Oke? Nomor 2, burung. Bagaimana hubungannya? Dua apanya ya? Dua apanya? Yuk akan wondering. Enggak, bukan seperti itu caranya. Ada. Saya akan lanjut tapi nanti. Saya berjalan dulu dari teknik yang paling dasar. Jadi perjalanan kita dalam manusia dalam memahami otak gitu loh. Jadi tekniknya seperti ini sebenarnya. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa di pikiran kita ada kompartemen yang tidak bisa dilupakan kecuali under hipnosis. Under hipnosis, sekarang nama kamu adalah Ariel. Ya buka mata, lalu dia nyanyi langsung. Sudah bisa. Jadi nanti kalau ada yang mau silakan di sini. Oke. Tapi kalau dalam conscious, balik lagi. Kalau dalam conscious itu tidak bisa. Ada dalam conscious yang tidak bisa dihilangkan. Apa? Contohnya adalah angka dari 1 sampai 20 ya nggak akan bisa dong menghilangkan. Apa ada yang masih bisa menghilangkan angka dari 1 sampai 20? You cannot. Nah, jadinya angka ini bisa dijadikan sebagai kompartemen. Angka ini bisa dimasukkan ke sini, dijadikan sebagai gantungan. Dengan cara menggantungkannya berbeda-beda. Pohon bentuknya saklar, ada 2 tombol atau ada 2 ini, jadi berbeda-beda. Oke, the beauty of this, you bisa jawab. Kalau saya tanya, ada yang tahu nomor 7? Kurcaci, that's good. Langsung, kurcaci. Karena 7, langsung. Tapi kelemahannya adalah tidak bisa digunakan untuk sembarang seperti tadi. Oke? Karena saya memang tidak menggunakan ini. Saya janji dengan Pak Hardi bahwa saya akan memberikan semuanya tentang memori. Jadi saya harus membawa dari teknik yang paling dasar. Orang zaman dulu mengingat seperti ini. Masih ingat? 1 sepatu, 2 kuda ya, 3 mentega, 4 ketupat dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang paling dasar sekali. 5 delima and so on. Oke. Now, tapi tekniknya sudah paham. Saya lanjut ke teknik yang mengingat tingkat lanjutan. Teknik yang kedua. Orang kemudian memahami lebih lanjut tentang memori. Oh, ternyata kalau seumpamanya, ingat, film lebih mudah diingat dibandingkan gambar. Oh, ternyata kalau item itu dirangkaikan dalam satu cerita, mudah diingat. Tapi ceritanya harus yang aneh, yang luar biasa, yang konyol dan lain-lain. Yes. Bisa dihubungkan nggak satu dengan yang tidak? Jelas. That's good. Ada. Nanti saya akan jelaskan. Jadi teknik perantaian teknik mengingat tingkat 2 atau teknik perantaian itu hanya bekerja kalau ceritanya yang aneh. Itu sebabnya mereka yang logis pasti fail. Nah, saya akan ceritakan teknik mengingat yang kedua, teknik perantaian. Ceritanya seperti ini. Saya akan membuat dalam satu ceritanya aneh, oke? Dengarkan dan konsentrasi pada itemnya. Detil itemnya, jadi kalau umpamanya sarung tangan hitam itu detilnya. Lalu alur ceritanya atau logikanya. Oke, saya mulai. Ini 20 item yang tadi saya sebutkan dari pohon sampai rokok. Oke. Nah, ceritanya begini. Di Jalan Tebet Timur Raya, di perempatan pertama di depan rumah makan Borneo terdapat pohon yang memiliki saklar. Saklar dipencet oleh Nicholas Saputra, pohon berubah menjadi lampu merah. Nicholas Saputra masuk ke dalam mobil menggunakan sarung tangan hitam kulit tanpa ujung, disaku kanan celana yang terdapat pistol, maju ke perempatan selanjutnya bertemu dengan kurcaci sedang membawa piano. Kurcaci ditembak di bagian kepala, piano jatuh, pecah, keluar kucing, menggelinding dengan bola bowling, membentur tiang gawang, pecah, keluar telur. Penyihir datang menggunakan sapu lidi, jubah hitam, topi hitam, kerucut, menyihir telur berubah menjadi cincin. Cincin dibawa ke kota, ditukarkan monitor 15 inci. Pak, tolong minjem sedikit. Oke.
5 kemudian ditukarkan dengan monitor dibawa pulang ke rumah, dibuatkan pesawat dengan arah serong kanan luar, diterbangkan pesawat ke jalan Tebet Timur Raya, ditembakkan keluar majalah, di dalamnya terdapat Dian Sastro sedang main golf, stick golf diangkat berubah menjadi mikrofon dan diakhiri dengan merokok. Oke, that's something. Now, kalau Bapak dan Ibu ingin bisa teknik mengingat seperti yang tadi yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu harus bisa menyampaikan cerita saya sesuai dengan cara saya menyampaikannya. Kalau enggak, fail. No, just kidding. Nggak perlu. Artinya contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Itu yang disebut teknik mengingat perantaian. You merantaikan semuanya. Tapi problemnya adalah, Pak, nomor 7 apa? Oh, kurcaci. Yo, right? Karena memang seperti itu tekniknya. Itu kelemahannya. So, kita lebih improve lagi. Inilah teknik yang saya gunakan. Teknik yang saya gunakan itu adalah teknik gabungan antara teknik yang tingkat dasar dengan teknik perantaian. Jadi gabungan 2. Ya. Tadi masih ingat nomor 1 adalah apa? Ini adalah pohon, right? Pohon, saklar, lampu merah, ini rokok, ya. Oke, ya. Now, saya tidak menggunakan dari nomor 1 sampai 20 sebagai kompartemen saya. Karena angka adalah kompartemen yang buruk. Angka tidak ada gambarnya. Somehow you should create a picture. Kalau angka 1 kira-kira gambarnya apa? Coba lihat tangan saya, angka 1. You akan teringat dengan apa ini? Nah, ya, sekarang kalau saya begini kan. That's something, right? Kalau saya begini kan. No, this is telunjuk. Ini cuma telunjuk saya, tapi ada yang tersenyum. Kenapa saya juga nggak? No, poin saya adalah, kok dia tahu ya? Problem saya ya. No, poin saya adalah, jangan menggunakan kompartemen 1 sampai 20, tapi gunakan gambar. You harus gunakan gambar pohon sampai rokok. Karena ada gambarnya. Oke. So, you buat ini dari pohon sampai rokok berupa kompartemen. Jadi ada kompartemen pohon, ada gantungan pohon. Lihat ini ya. Ini ada gantungan pohon, kurang lebih seperti ini. Misal kucing digantungkan seolah-olah menggantungkan kucing ke pohon. Seperti ini kompartemen di dalam otak kita. Oke. Now, ketika Bapak dan Ibu mendengar sesuatu, gabungkan dengan yang tadi. Jadi kompartemen saya sebenarnya adalah pohon sampai rokok. Oke. Apa yang saya lakukan? Misalnya, nomor 2 adalah burung. So, ambil gambar. Ingat kompartemennya apa? Nomor 2? Kompartemennya apa? Nomor 2? Saklar, that's good. Ambil gambar saklar di tangan kiri. Lalu kemudian apa bendanya? Nomor 2 tadi adalah burung, right? Ambil burung. Oke, kemudian digabung. Gabungnya harus dalam suatu bentukan yang aneh, yang luar biasa. Saya melihat burung yang memiliki saklar di sini. Kalau saya pencet, tap, dia terbang. Imajinasi. So, kalau mereka yang tidak bisa berimajinasi, tidak akan bisa. Einstein pernah bilang, imajinasi lebih kuat daripada ilmu pengetahuan. Nomor 3 adalah kursi. So, apa kompartemennya? Nomor 3? That's good. Kemudian saya lihat gambar kursi, saya gabungkan. Dalam satu bentuk cerita, konteks. Ada kursi di atas lampu merah. So, like that. Dan saya duduk di atasnya.